Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Puji Lestari NIM 2019-33228, Irisada Salometa NIM 2019-33241, Muhammad Naufal Aulia NIM 2019-33267, dan Rika Monika NIM 2019-33268. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan materi korelasi. Pengertian dari korelasi. Korelasi berasal dari bahasa Inggris correlation, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata hubungan atau hubungan timbal balik. Dalam ilmu statistik, teknik analisis korelasional ialah teknik analisis statistik mengenai hubungan antar dua variabel atau lebih. Teknik analisis korelasional memiliki 3 macam tujuan, yaitu yang pertama, ingin mencari bukti atau berlandaskan pada data yang ada. Apakah memang benar antara variabel yang satu dan variabel yang lain terdapat hubungan atau korelasi? Yang kedua, ingin menjawab pertanyaan, apakah hubungan antara variabel itu atau jika memang ada hubungannya, termasuk hubungan yang kuat, cakupan, ataukah lemah? Dan yang ketiga, ingin memperoleh kejelasan dan kepastian atau secara matematik. Apakah hubungan antar variabel itu merupakan hubungan yang berarti atau meyakinkan signifikan, atau ataukah hubungan yang tidak berarti atau tidak meyakinkan. Selanjutnya ada arah korelasi. Yang pertama, hubungan yang bersifat satu arah atau korelasi positif. Jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi, yang artinya bahwa hubungan antar dua variabel atau lebih menunjukkan arah yang sama. Sehingga apabila variabel X mengalami kenaikan atau pertambahan, akan diikuti pula dengan kenaikan atau pertambahan pada variabel Y atau sebaliknya. Yang kedua, hubungan yang sifatnya berlawanan arah atau korelasi negatif. Jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi berjalan dengan arah berlawanan, hal ini berarti kenaikan atau pertambahan pada variabel X akan diikuti dengan penurunan atau pengurangan dari variabel Y. Nah, di sini ada korelasi positif, arahnya yaitu sama, yang contohnya kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan ongkos angkutan, atau sebaliknya, jika harga BBM rendah, maka ongkos angkutan pun rendah. Contoh dari penerapan korelasi negatif yaitu penerapan pendidikan karakter yang baik akan diikuti dengan makin turunnya tingkat kenakalan siswa. Terdapat anak panahnya yaitu berlawanan. Selanjutnya yang ketiga, hubungan yang sifatnya timbal balik atau resiprokal. Hubungan yang menunjukkan pada suatu saat variabel X menyebabkan munculnya Y, pada saat lain variabel Y menyebabkan munculnya X. Hal ini mengandung makna bahwa hubungan antar dua variabel saling timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan antara variabel satu dan variabel lain, di mana masing-masing variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat. Contohnya, hubungan motivasi belajar dengan minat membaca, di mana motivasi belajar dapat mempengaruhi minat membaca dan minat membaca dapat mempengaruhi motivasi belajar. Selanjutnya, peta korelasi. Arah hubungan variabel yang kita cari korelasinya dapat kita amati melalui sebuah peta atau diagram yang dikenal dengan nama peta korelasi. Ciri yang terkandung dalam peta korelasi itu adalah yang pertama ada jika korelasi antara variabel X dan variabel Y merupakan korelasi positif maksimal atau korelasi positif tertinggi atau korelasi positif sempurna, maka pancaran titik yang terdapat pada peta korelasi apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain akan membentuk satu buah garis yang lurus yang condong ke arah kanan. Dapat dilihat diagram di samping ini, yaitu korelasi positif maksimal membentuk satu buah garis lurus yang condong ke arah kanan. Yang kedua,
Jika korelasi antara variabel X dan variabel Y merupakan korelasi negatif maksimal atau korelasi negatif tertinggi atau korelasi negatif sempurna, dihubungkan antara satu dengan yang lain, akan membentuk satu buah, maka pancaran titik yang terdapat pada peta korelasi apabila garis lurus yang condong ke arah kiri. Dapat dilihat diagram di samping korelasi negatif maksimal, yaitu garis lurus yang condong ke arah kiri. Yang ketiga, jika korelasi antara variabel X dan variabel Y termasuk korelasi positif yang tinggi atau kuat, maka pada peta korelasi pancaran titiknya sedikit mulai menjauhi garis linear atau garis lurus seperti telah disebutkan di atas, yaitu titik tersebut terpencar atau berada di sekitar garis lurus tersebut dengan kecondongan ke arah kanan. Dapat dilihat diagram di samping, korelasi positif tertinggi yaitu titik-titiknya terpencar atau berada di sekitar garis lurus tersebut dengan kecondongan ke arah kanan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Mbak Salum. Empat, jika arah korelasi X dan arah Y termasuk korelasi negatif yang tinggi atau kuat, maka pancaran titik yang terdapat pada peta korelasi ini juga sedikit mulai menjauhi garis linear dengan kecondongan ke arah ke kiri. Berikut ini gambar dari korelasi negatif tinggi. Selanjutnya nomor 5, korelasi positif maupun korelasi negatif dikatakan sebagai korelasi yang cukup atau sedang dan korelasi rendah atau lemah apabila pancaran titik pada peta korelasi semakin jauh atau tersebar atau menjauhi garis linear. Berikut ini gambar dari korelasi positif lemah dan korelasi negatif lemah. Selanjutnya, penggolongan teknik analisis korelasional. Yang pertama, analisis korelasi bivariat, yakni teknik analisis korelasi yang mendasarkan diri pada dua buah variabel. Yang kedua, teknik analisis korelasi multivariat, yakni teknik analisis korelasi yang mendasarkan diri pada lebih dari dua variabel. Penggunaan teknik korelasi sangat bergantung pada jenis statistik data yang akan dicari korelasinya, di samping pertimbangan atau alasan tertentu yang harus dipenuhi. Macam-macam teknik korelasi. Yang pertama, korelasi poin biseral. Korelasi poin biseral digunakan untuk menghitung tingkat hubungan variabel berdata nominal dikotomi atau X dengan variabel berdata skala interval atau Y. Berikut rumusnya. Keterangannya, RPBI yakni koefisien korelasi, XP atau rata data interval kategori 1, XG rata data interval korelasi 0, S deviasi standar seluruh data interval, P proporsi kasus kategori 1, dan Q proporsi kasus kategori 0. Yang kedua, korelasi kontingensi. Korelasi kontingensi merupakan teknik analisis non-parametrik dan analisis bivariat. Teknik ini memiliki kaitan dengan Chi-square. Rumus korelasi kontingensi yakni sebagai berikut. Akar X kuadrat per N plus X kuadrat. Keterangannya yakni sisi yakni koefisien korelasi kontingensi, X kuadrat yakni C square, dan N yakni jumlah data sampel. Yang ketiga, korelasi pi.
Korelasi Pi merupakan teknik analisis non-parametrik. Korelasi Pi digunakan untuk menguji hipotesis hubungan variabel dengan data nominal. Untuk perhitungan korelasi Pi memerlukan tabel kontingensi. Rumus korelasi Pi yakni sebagai berikut. P sama dengan AD min BC per akar dari A plus B, A plus C, B plus D, X plus D. Adapun tabel kontingensi sebagai berikut. Yang keempat, korelasi Spearman rank. Analisis korelasi Spearman rank atau RO berguna untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel bebas dan variabel terikat yang berskala ordinal. Mengetahui tingkat kecocokan dari dua variabel terhadap grup yang sama. Rumus analisis korelasi Spearman rank yakni RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N kurang buka N kuadrat min 1. Keterangan yakni RS yakni koefisien korelasi Spearman rank di perbedaan atau selisih peringkat variabel X dan Y subjek yang sama, N jumlah data atau sampel. Untuk uji signifikan dapat dilakukan dengan dua rumus, yakni yang pertama uji signifikan untuk N kurang lebih sama dengan 30 dengan rumus T sama dengan RS kali akar kuadrat N-1 per 1 min RS kuadrat dengan menggunakan tabel T. Yang kedua, uji signifikansi untuk N lebih dari 30 dengan rumus Z sama dengan RS per 1 akar N-1 dengan menggunakan tabel Z. Yang kelima, korelasi product moment version. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbeda, berbentuk data interval dan rasio. Version product moment adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara min 1, 0, dan 1. Nilai min 1 artinya korelasi negatif yang sempurna. Ya, nilai 0 artinya tidak ada korelasi, nilai 1 artinya korelasi positif yang sempurna. Selanjutnya ada interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi positif adalah sebagai berikut. 0,8 kurang dari RXY 1. Yaitu sangat tinggi. 0,6 kurang RXY kurang dari 0,8 sama dengan tinggi. 0,4 RXY 0,6 sama dengan cukup. 0,2 RXY kurang dari 0,4 sama dengan rendah. 0 kurang RXY kurang dari 0,2 sama dengan sangat rendah. Interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi negatif adalah sebagai berikut. Bisa dilihat itu yang slide selanjutnya, Mbak. Korelasi disimbolkan R dan dirumuskan sebagai berikut. A. Rumus simpangan sama dengan yaitu R XY sama dengan Z XY dibagi X pangkat 2 Y pangkat 2 kuadrat. Atau rumus angka kasar. Bisa dilihat itu ada R XY sama dengan N Z XY sama dikurangi ZX ZY dibagi NZX pangkat 2 dikurangi
ZX pangkat 2 N ZY pangkat 2 dikurangi ZY pangkat 2 akar kuadrat. Selanjutnya, untuk uji signifikan dapat dilakukan dengan dua rumus, yakni satu, uji signifikasi dengan tabel R produk momen, DB sama dengan N min NR, di mana NR jumlah variabel. Yang kedua, uji signifikasi dengan uji T. T sama dengan R kuadrat N min 2 dibagi kuadrat 1 min R pangkat 2. Contoh soal. Diperoleh data penelitian selanjutnya, Mbak. Contoh soal. Diperoleh data penelitian hubungan antara hasil belajar matematika variabel X dan hasil pembelajaran IPA atau variabel Y. Berdasarkan data yang diperoleh akan dicari apakah ada hubungan hasil belajar matematika dengan hasil belajar IPA. Penyelesaian dengan menggunakan tabel kerja korelasi. Slide selanjutnya. Bisa dilihat data tabel, ada nomor, nama siswa, ada X, Y, dan ada keterangannya XY. Yang nomor 1 A, X-nya 85, Y-nya 65, dan XY-nya 525. Dan sampai slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mbak. Menghitung koefisien R, yakni bisa dilihat rumusnya RXY sama dengan itu ada 12.501 dikurangi 840 dalam kurung 840 dalam kurung 684. Dan hasilnya ada 0,856. Selanjutnya dapat dihitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terkait Y yang dapat diterangkan oleh keragaman variabel bebas atau X. Di perhitungan koefisien determinasi adalah KD sama dengan R2 dikali 100%. R2 yaitu 0,856 dikali 2 dikali 100%. Hasilnya adalah 73,27%. Slide selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Cara 1, uji signifikasi dengan tabel R produk momen. Yang pertama ada hipotesis yang diuji. HO bagi P sama dengan 0 dan selanjutnya. Bisa dilihat. Untuk yang nomor 2 yaitu DB sama dengan N min 2 sama dengan 12 min 2 sama dengan 10. Yang ketiga ada periksa tabel R produk momen dengan alfa sama dengan 0,05, R tabel 0,632, dengan R hitung sama dengan 0,856. Yang keempat, jadi HO ditolak dengan P lebih dari 0. 5. Kesimpulan, ada hubungan yang signifikan antara hasil belajar matematika X dan hasil belajar IPA siswa Y. Itu bisa dilihat ada distribusi tabel signifikan 5% dan 1%. Selanjutnya. Cara 2, uji signifikansi dengan uji T. T sama dengan R akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat. R sama dengan 0,856 akar 12 min 2 per akar min 1 min 0,856 kuadrat. Hasilnya 5,236.
Cara yang pertama, hipotesis yang diuji, hipotesis awal P sama dengan 0, hipotesis akhir lebih dari 0. Hipotesis awal P sama dengan 0, hipotesis akhir P tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, hipotesis awal P sama dengan 0, hipotesis akhir P kurang dari 0. Kemudian yang nomor 2, DP sama dengan N-2 sama dengan 12, -2 sama dengan 10. Kemudian yang ketiga, periksa tabel T dengan 0,05, T tabel sama dengan 1,812, kurang dari R hitung sama dengan 5,236. Yang keempat, jadi himpunan awal ditolak dengan P lebih dari 0. Kemudian nomor 5, kesimpulan, ada hubungan yang signifikansi antara hasil belajar matematika sebagai variabel X dan hasil belajar IPA sebagai variabel Y. Slide selanjutnya. Uji analisis korelasi. Yang pertama caranya memasukkan data yang akan diimport ke Excel terlebih dahulu, seperti gambar yang ada di bawah ini. Bisa dilihat. Set selanjutnya. Yang kedua, import data yang sudah ada dalam aplikasi, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Yang ketiga, setelah itu, lakukan uji analisis di bar analis, lalu pilih Bayesian correlation seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, setelah itu maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini, lalu klik OK. Yang kelima, hasil output yang diperoleh setelah dilakukan analisis akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Hasil analisis korelasi, hipotesis himpunan awal, tidak terdapat hubungan antara hasil belajar matematika sebagai variabel X dan hasil belajar IPA sebagai variabel Y. Hipotesis awal, terdapat hubungan antara hasil belajar matematika sebagai variabel X dan hasil belajar IPA siswa sebagai variabel Y. Signifikansi sama dengan 0,002. Kemudian, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi. Hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Hipotesis akhir diterima dan hipotesis awal ditolak. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara hasil belajar matematika X dengan hasil belajar IPA siswa Y dikarenakan hasil signifikansi menunjukkan bahwa 0,002 kurang dari 0,05 sehingga himpunan awal diterima dan himpunan akhir ditolak. Daftar pustaka Ardianti, Sekar Dwi, dan Vina Fikriah tahun 2019, Statistik Pendidikan Kudus, penerbit Universitas Muria Kudus. Kemudian Karyandina Rahayu dan Mamam Abdurrahman 2015, Dasar-Dasar Statistik Pendidikan Bandung, penerbit Pustaka Setia. Kemudian Gunawan Imam, pengantar Statistika Inferensian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.